Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan hadis yang ditulis bukunya dalam bentuk hadis arba'in, 40 hadis pilihan dari Imam Nawawi, Al-Imam Syekh, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi At-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Kemudian saya ingin menyampaikan hadis yang kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi. Bunyi hadisnya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayad asyab wa shadidun sawad ash'ar la yura 'alaihi athar as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatihi ila rukbatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi wa qala. Nah, ini ceritanya, hadis kedua ini adalah tentang hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan, dan hari kiamat. Yang artinya adalah sebagai berikut nih, Mbak. Hadisnya karena panjang saya nggak bacakan semuanya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar atau dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika pada suatu saat kami duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, kayak kita senang baju putih. Sangat putih bajunya dan sangat lebat rambutnya. Tidak ada tampak padanya bekas-bekas perjalanan dan tidak seorang pun yang dari kami yang mengetahui kedatangannya. Jadi tiba-tiba orang yang bajunya putih, rambutnya lebat, nggak ketahuan datangnya dari mana, datang tiba-tiba duduk di depan Nabi begini, Pak. Duduk di depan Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, tolong kabarkan, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab, kan, karena ditanya sama orang yang nggak ketahuan ininya, datangnya dari mana. Tapi Nabi tahu siapa yang datang. Cuma sahabat yang lain pada bingung, ini orang datang tiba-tiba duduk di depan Nabi, nanya seperti itu. Jadi sahabat Nabi bengong semuanya, ngeliatin siapa orang ini, asing kok. Tiba-tiba ada di depan Rasulullah dan bertanya pertanyaan pertama tentang Islam. Apa Islam itu? Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang sering kita sebut tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Islam itu mendirikan salat. Kemudian tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau berangkat haji ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Nah, itu pengertian Islam yang kita sudah tahu, rukun Islam. Kemudian yang nanya bilang, "Shaddaqta, engkau benar ya Rasulullah." Dia yang nanya, dia yang benerin juga. "Kau benar, aku nanya tapi aku benerin, itu benar Islam." "Fa akhbirni anil iman," katanya. "Ya Rasulullah, kabarkan dong tentang iman." Kalau tadi Islam. Nabi menjawab, yang namanya iman itu adalah antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, kau bertanya tentang iman, aku jawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, dan percaya pada hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar. Nabi menjawab, kemudian yang nanya bilang, jawabanmu benar. Dia yang nanya, dia juga yang benerin. Shaddaqta, kau benar ya Rasulullah. Dua pertanyaan tentang Islam, tentang iman, rukun iman dan rukun Islam. Kemudian Nabi tanya lagi yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Tentang ihsan katanya. Tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Akhirnya
Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi menjawab nih, karena pertanyaan ketiga ditanya, fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah. Ini kita menyembah Allah nih sekarang tadi itu. Kau menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kau melihat Allah di depan kamu. Di depan kita masing-masing melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau enggak melihat Allah, fa innahu yara. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Sujud kita Allah lihat, rukuk kita Allah lihat, sholat kita di rumah Allah tahu, sholat kita di hutan pun kalau nggak ada orang Allah tahu. Jadi Allah tuh yang namanya ihsan, melihat segala perbuatan-perbuatan kita. Intinya ikhlas dalam beribadah. Jadi agama kita mengajarkan, agama Islam adalah ibadah, kemudian mengajarkan keimanan adalah tauhid, rukun iman, kemudian mengajarkan keikhlasan. Kalau ibadah itu harus ihsan, seolah-olah Allah melihat kita walaupun gak ada banyak orang gak lihat kita, tapi Allah melihat kita, perbuatan yang kita lakukan. Itu pertanyaan yang ketiga yang dibenarkan lagi oleh malaikat Jibril. Shadaqta, pertanyaan yang aku tanya kepadamu benar jawabannya ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya yang keempat, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ul anha minas sa'il bi'a'lami minas sa'il. Sesungguhnya yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang nanya tentang kiamat, kata Nabi, kau lebih tahu daripada aku. Aku nggak tahu hari kiamat kapan. Jadi yang nanya ini malaikat Jibril kan, Mbak? Tanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, yang nanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Mal mas'ul bi'a'lami minas sa'il, kata Nabi. Oh kalau gitu, fa akhbirni an imaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Apa sih tanda-tandanya? Nabi tahu kalau tanda-tanda kiamat. Nah ini yang barangkali kita juga lihat di sekitar kita. Malaikat bertanya, tolong beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya apa? Rasul menjawab, bila hamba-hamba sahaya sudah melahirkan tuannya. Artinya budak Mbak, atau kita punya pembantu itu menjadi majikan. Jadi seolah-olah sekarang nih orang-orang yang di bawah kita seolah-olah dia jadi di atasan kita. Kita punya pembantu itu udah kayak jadi bos. Lihat aja sekarang pembantu udah jago main handphone. Kadang-kadang handphonenya lebih bagus daripada anak kita sendiri. Dan susah diatur pembantu. Sudah gaya-gaya seperti tuan majikan. Jadi kalau nanti di akhir zaman banyak para pembantu, kalau dalam zaman Nabi namanya budak atau pembantu bisa melahirkan majikan. Maksudnya apa sih? Melahirkan itu menyuruh majikannya disuruh sama pembantu, Mbak. Lihat nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang melahirkan majikan dari seorang pembantu, katanya. Itu jawab Rasulullah. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah orang yang hina-hina serta pengembala kambing telah berlomba-lomba membangun gedung. Orang-orang miskin, yang kedua ciri-ciri kiamat itu, Mbak. Orang-orang miskin, para pengembala zaman Nabi itu bisa membangun gedung bertingkat. Kalau zaman sekarang tukang minta-minta di kampungnya rumahnya gede, punya sawah, punya ternak. Di sini jadi apa? Pengemis. Di sini jadi pengemis. Tapi di kampung dia punya istana. Walaupun bukan istana kayak di presiden di Jakarta. Rumahnya besar, tanahnya luas, punya sawah, punya peternakan. Tapi dia datang ke Jakarta hanya minta kepada orang lain. Ini sudah ada juga di tengah-tengah masyarakat kita yang kita bisa lihat gitu. Mereka berlomba-lomba membangun kekayaan. Kalau bahasa di hadis ini, gedung-gedung mewah atau rumah-rumah mewah atau perniagaan yang besar yang banyak. Lalu orang tadi pergi dan hening sebentar. Nabi bilang orang itu pergi nggak ketahuan lagi, Bah. Syadidul bayad.
Kemudian juga pakaiannya putih, rambutnya hitam kelam katanya. Perginya nggak ketahuan, datangnya juga tiba-tiba datang, nggak kelihatan dari mana asalnya. Hening tuh sahabat katanya. Sahabat hening. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, siapakah tadi yang datang? Nabi malah bertanya, apakah kau tahu sahabatku? Siapa tadi yang datang? Sahabat geleng-geleng kepala, tidak ada yang tahu. Lalu Nabi berkata, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kita semua mengajarkan tentang agama kita, agama Islam. Jadi kalau ditanya agama Islam itu apa isinya, Pak? 1, rukun Islam. 2, rukun iman. 3, ihsan. 4, kita persiapkan amal soleh untuk hari kiamat. Karena kita nggak tahu katanya kiamat itu pasti datang. Kalau kita nggak percaya sama hari kiamat, maka kita bukan orang yang beriman. Tuh, kata Nabi, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril tadi datang ke kita, berubah menjadi manusia, mengajarkan kepada kita, walaupun dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Dan kita harus percaya kiamat itu akan datang kepada kita semua. Ini yang barangkali hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang merupakan salah satu tokoh hadis yang terkenal di dunia Islam. Mudah-mudahan ini ada pelajaran buat kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya kita sudah beragama Islam, kita yakin dengan keimanan kita, dan kita juga persiapkan akan datangnya hari kiamat. Karena tanda-tanda kiamat sudah ada di tengah kita. Ada orang-orang yang miskin tapi seolah-olah dia jadi orang kaya, ya kan? Kemudian ada pembantu-pembantu yang sudah susah diatur. Kalau ibarat kita orang-orang miskin yang berubah menjadi kayak orang kaya, nyuruh orang-orang kaya, atau orang-orang bodoh bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang pintar. Ini penjelasan-penjelasan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita juga tetap mempersiapkan amal ibadah kita dengan kedatangan hari kiamat ini dengan ibadah yang selalu kita kerjakan di masjid ataupun di rumah dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hadis yang kedua ini menjadi pelajaran yang baik buat saya pribadi dan kita semua, agar kita menjadi orang yang benar-benar ihsan, benar-benar muslim, benar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.